Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, mari kita buka bersama dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-11 dan berakhir pada ayat yang ke-24. Dengan firman Tuhan ini di sana menyatakan bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang jahat. Bisa juga dikatakan Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat kejam. Ia menganiaya para jemaat atau umat Allah di setiap jemaat-jemaat yang ada. Teristimewa di dalam jemaat Galatia. Dengan perbuatan-perbuatan yang jahat yang Rasul Paulus lakukan, sehingga Tuhan nyatakan kebenaran itu kepada Rasul Paulus. Nyatakan semuanya itu. Sehingga Rasul Paulus bertobat. Dari pertobatan yang ia alami itu, ia pergi memberitakan kebenaran atau memberitakan Injil di setiap jemaat-jemaat. Dia memberitakan kebenaran itu, ia tidak pernah meminta pertimbangan dari manusia satupun. Dan bukan manusia dan bukan hikmat manusia yang mengajari Rasul Paulus, tetapi karena hikmat kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Paulus ini pergi memberitakan Injil itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita bisa mempunyai kesaksian pribadi dengan Tuhan seperti Rasul Paulus punya kesaksian, mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita percaya akan roh dan kebenaran, yaitu roh Allah Bapa kita yang ada di masing-masing pribadi. Saya percaya bahwa roh Allah tinggal di dalam diri saya maupun kepada saudara-saudara juga. Bapak Ibu yang diberkati atau saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang Rasul Paulus ini, bagaimana ia telah bertobat dan menjadi Rasul Paulus atau hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada Rasul Paulus untuk memberikan kesaksian. Dan apa yang ia bersaksi, apa yang ia tuliskan di dalam surat Galatia ini, semuanya itu adalah benar dan tidak berdusta. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia menjadi pendusta, karena dia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Bapa tentang anaknya. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam Galatia ini cukup jelas bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita tangkap firman ini, bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita punya kesaksian pribadi dengan Allah. Kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, kalau kita tidak percaya akan kesaksian anaknya, bagaimana kita punya cerita kesaksian pribadi dengan Tuhan? Untuk itu, kita tetap hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka semuanya itu Tuhan akan nyatakan lewat hikmat dan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita selaku orang-orang yang percaya, selaku umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini menjadi kekuatan, pegangan dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman, berpengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.